Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita ada di part kedua tentang mengubah pecahan. Kali ini sebelumnya tadi udah mengubah pecahan biasa ke campuran. Nah, kali ini kita akan ngerubah pecahan menjadi bentuk desimal. Oke? Sudah siap? Coba perhatikan dengan sama ya. Bagaimana sih caranya mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal? Jadi kalau ada soal bentuk pecahan dirubah ke bentuk desimal, yang namanya desimal itu dia identik dengan lambang koma, gitu ya. Nah, apapun soalnya, mau dia pecahan campuran, mau dia pecahan pecahan biasa, kalau kita rubah ke bentuk desimal, berarti kita bisa menggunakan bagi kurung. Bagi kurung itu cara yang paling gampang. Oke, bagaimana caranya? Contohnya, kita bikin beberapa versi ya. Jadi kalian ambil yang paling gampang aja. Misalkan 3/5 ini pecahan biasa. Tugasnya kalian harus dirubah ke pecahan campuran desimal. Nah, gimana caranya? Versi yang pertama. Nah, untuk memudahin, penyebut itu biasanya per 10, per 100, per 1000. Buat apa sih? Buat ngemudahin untuk desimal. Nah, versi yang pertama, kalian bisa rubah penyebutnya ini, yang di bawahnya ini, ke dalam, nah, angka ini, per 10, per 100, per 1000. Gimana caranya? Tinggal kita perbesar aja. Kayak gini, 3/5. 3/5, kalau penyebutnya kita rubah ke jadi 10, bisa kan ya? Bisa. Artinya, yang bawah kita kalikan dengan 2, otomatis yang atas juga harus dikalikan dengan 2, gitu kan? Nah, jadi 3/5 itu sama aja kayak 3 kali 2, 6, 5 kali 2, 10. Bentuk lain dari 3/5 itu sama dengan 6/10. Ya kan ya? Ini pecahan senilai, sebelumnya kita udah pernah belajar. Nah, dari 6/10 ini kita akan rubah ke dalam bentuk desimal. Ini lebih gampang, karena dia udah per 10. Kalau per 10, nah, 6/10 itu sama dengan kalau kita bikin pembagian, berarti itu sama aja kayak 0,6. Kenapa? 10 itu satu angka di belakang koma. Gitu. Ini kalau menggunakan per 10. Cuman, yaitu harus benar-benar teliti. Cara yang paling gampang itu menggunakan bagi kurung. Bagi kurung itu adalah cara yang paling gampang. Pembagian bersusun bagi kurung tuh. Caranya gimana? 3 dibagi dengan 5. Itu pembagian biasa. 3 dibagi 5 itu kan nggak bisa. Berarti harus pinjem ya. Pinjem 0, otomatis dikasih 0, atasnya. Gitu kan ya. Nah, 30 kita bagi dengan 5 itu sama dengan 6. 6 kita bagi dengan 5 itu 6 bagi 6 kita kalikan dengan 5 itu sama dengan 30. Berarti jadi 0. Maka 3/5 kalau kita rubah ke pecahan desimal itu akan menjadi ini 0,6. Sama kan? Oke. Jadi cara yang paling gampang udah untuk merubah ke pecahan desimal itu adalah menggunakan bagi kurung aja ya. Itu. Oke, contoh berikutnya. Misalkan 4, 3/4. Nah, kita akan ubah ke pecahan desimal. Caranya gimana? Sama, kita menggunakan bagi kurung. Tapi sebelumnya, kita rubah dulu ke pecahan desimal dia. Pecahan desimal, ke pecahan biasa dulu. Berarti jadi berapa nih? 4 kita kalikan dengan 4, 16. 16 kita jumlahkan dengan 3, berarti 19 ya. 19/4. Nah, 19/4 ini kita akan rubah ke pecahan desimal. Oke, kita bagi kurung. 19 kita bagi dengan 4. Berarti 4 kali berapa? Yang hasilnya 19. Jadi yang namanya desimal itu nggak perlu depannya 0. 3 bisa, 10 bisa, yang penting ada lambang koma ini. 4 dikali dengan 4 ya. 4 kali 4, 16.
Oke, kita kurangin jadi 3. Nah, 3 bisa dibagi dengan 4 enggak? Enggak, karena nggak bisa, berarti karena kita mau merubah ke desimal, berarti harus pinjam. Kita pinjam 0, nah di atasnya kasih koma. 30 kita bagi dengan 4 itu sama dengan 7. 7 dikali 4 itu sama dengan 28. Sisanya berapa nih? 30 kurangi 28? 2 ya. 2 dibagi 4 dia nggak bisa. Berarti harus pinjam lagi 0. Nah, untuk di atasnya jangan dikasih koma lagi karena komanya udah ada di pertama. 20 kita bagi dengan 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Hasilnya 0. Oke. Berarti 19/4 itu sama dengan 4,75. Oke. Selesai. Gampang ya. Coba kita satu soal lagi. Ini hapus dulu. Jadi cara paling gampang untuk mengubah kepecahan desimal adalah dengan cara pembagian bersusun atau bagi kurung ke bawah. Oke. Soal yang ketiga, misalkan berapa nih? 5/3. Oke, 5/3 akan kita rubah dalam bentuk pecahan desimal. Sama, cara yang paling gampang kita bikin pecahan pakai bagian bersusun. 5 kita bagi dengan 3. 5 bagi 3 itu dapat 1. 1 kali 3, 3. Kalau kita kurangin berarti hasilnya jadi 2. 2 dibagi 3 dia nggak bisa. Berarti harus pinjam 0, ya kan ya? Kita ganti dulu warnanya. Harus pinjam 0. Otomatis di atasnya dikasih koma. Nah, 20 ini kita akan bagi dengan 3. 20 bagi 3 sama dengan 6. 6 kali 3 itu sama dengan 18. Terus 20 kita kurangi dengan 18 sisa 2. 2 dibagi 3 nggak bisa. Terus otomatis harus pinjam lagi 0-nya ya. Oke, kita pinjam lagi 0-nya. Jadi 20. 20 dibagi 3 dapat 6 lagi. 6 kali 3 18. Dan seterusnya kalau kalian akan lanjutin itu hasilnya bakal kayak gini nih. Nah, terus aja 1,66666. Nah, gimana caranya kita nulisnya nih kalau kebanyakan gini? Nah, biasanya nanti di bukunya ada petunjuknya. Diambil berapa angka di belakang koma gitu. Misalkan kata di bukunya ambil 2 angka di belakang koma. Berarti segini kan ya? Nih, ini kan 1,6. Nah, untuk di belakangnya jangan 6 lagi, tapi 7. Kenapa bisa 7? Karena angka yang sehabis 6, yang ini, yang dicoret ini, itu lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti naik ke atas. Gitu. 6 itu lebih dari 5, berarti yang asalnya 6 berubah jadi 7. Tapi kalau misalkan 1,66333, nah, kita mau ambil 2 angka di sini kan. Nah, sekarang lihat di angka setelahnya. Nih, di sini angka 3. 3 ini kurang dari 5. Berarti udah aja yang kita tulis jadi 1,66 gitu. Karena kurang dari 5 dia nggak berubah angkanya. Tapi kalau dia lebih dari 5 nih, atau 5 dan seterusnya ke atas. Nah, yang asalnya 6 di sini, yang ini itu akan berubah menjadi 7 naik 1. Oke, gampang ya. Nah, kali ini kita akan balikin. Gimana caranya ngerubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa? Nah, ini paling gampang nih. Kenapa? Kita tulis dulu ya contoh soalnya. 2,8. Nah, ini dia desimal. Kita akan rubah ke dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Gimana caranya? Ingat ya aturannya. Kalau satu angka di belakang koma, nih ini. Satu angka di belakang koma itu dia per 10. Kalau 2 angka di belakang koma itu per 100. Kalau 3 angka berarti per 1000. Itu kan ya? Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada angka berapa aja sih? 2 dan 8. Berarti untuk kita rubah ke pecahan biasa,
itu menjadi 28 karena angkanya 2 dan 8 per, sekarang kita lihat dia berapa angka di belakang koma. Ini koma, set, berarti ada 1. Kalau 1 angka di belakang koma itu per 10, berarti 28 per 10. Selesai, sampai sini juga selesai. Itu. Tapi saja nggak ada nih pilihan gandanya, otomatis berarti harus kita perkecil, sederhanakan. 28 per 10 kita sederhanakan. Karena atasnya lebih besar, pembilangnya lebih besar, berarti bisa dirubah ke pecahan campuran ya. Kalau kita rubah ke pecahan campuran, 28 per 10 ini sama aja kayak 28 per 10. Tuh. Atau bisa kita sederhanakan lagi, induknya dia tetap 8 dan 10-nya kita sama-sama perkecil, sederhanain. Kita bagi 2 bisa. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Berarti 24 per 5. Tapi kalau sampai 28 per 10 boleh nggak sih? Boleh, kalau ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, ya berarti 24 per 5. Gitu. Jadi sederhanakan sekecil mungkin. Oke? Contoh selanjutnya, satu soal terakhir, contoh soal. Misalkan 0,45. Nah, kita akan rubah dalam bentuk pecahan. Nah, sekarang di sini ada angkanya 0, 4, dan 5. Berarti untuk pembilangnya itu 4 dan 5. Kenapa 0 yang ada di bawah? Karena 0 di depan itu nggak berarti. Kalau 0-nya di belakang, nah itu dia berarti baru gitu. Nah, 45 per, karena dia berapa angka nih? 1, 2, ya kan? Dia 2 angka di belakang koma, berarti per 100. 45 per 100, boleh sampai situ juga. Kalau bisa kita perkecil lagi ya. Ternyata 45 dan 100 ini sama-sama bisa dibagi 5 nih. 45 kita bagi 5 dapat 9. 100 kita bagi 5 dapat 20. Oke, sama dengan 9 per 20. Gampang ya? Nah, untuk syaratnya kalian diingat-ingat ya. Nih. 1 angka di belakang koma berarti per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma adalah per 10. Nah, untuk part kedua, mengubah bentuk pecahan ke desimal, selesai. Nah, di part ketiga kita akan pecahan ke persen. Oke? Tetap semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.